Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada halangan apapun sehingga kita akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, masih terkait pewarisan sifat ya, untuk yang kelas 9. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subtema tentang persilangan monohibrida ya. Kemarin sudah dijelaskan pengertian persilangan monohibrida dengan pembagiannya. Kalau masih ingat, ada dua macam, yaitu monohibrida dominan penuh dan monohibrida dominan tidak penuh. Kemarin juga sudah diberikan contohnya, sehingga sudah disampaikan kesimpulan terkait persilangan monohibrida, perbedaannya antara monohibrida dominan penuh dan monohibrida dominan tidak penuh. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, persilangannya adalah dihibrida ya. Nanti kita akan bahas seperti apa, baik pengertian maupun pembagian dan contoh-contoh soalnya. Namun sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih anak sekalian. Baik, mari langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pewarisan sifat dengan subtema hari ini, persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida kemarin kan sudah dijelaskan, yaitu persilangan atau percampuran antara dua individu dengan memperhatikan hanya pada satu sifat beda ya. Sedangkan untuk persilangan dihibrida itu artinya persilangan atau percampuran dua individu nanti memperhatikan dua sifat beda. Nah, jadi itu ya dari sisi pengertiannya, perbedaan monohibrida dan dihibrida. Nah, apakah nanti pengaruhnya hitungan-hitungannya untuk yang persilangan dihibrida? Coba nanti kita akan ikuti ya pembelajarannya. Baik. Persilangan dihibrida tadi sudah dijelaskan, yaitu persilangan antara dua individu dengan memperhatikan dua sifat beda. Nah, persilangan dihibrida anak sekalian juga dibedakan atau dibagi menjadi dua macam, yaitu dihibrida dominan penuh dan dihibrida dominan tidak penuh. Nah, untuk dihibrida dominan tidak penuh juga ada istilah lain, yaitu intermediate atau intermediate. Nah, langsung kita berikan contoh ya untuk persilangan dihibrida dominan penuh. Ya, terlebih dahulu akan kita tuliskan contohnya. Ya, langsung saja, barangkali nanti kalian juga bisa mengikuti menulis di buku catatan kalian. Contoh soalnya ini ya, dihibrida dominan penuh. Nah, coba masih kita bahas tentang contoh kacang kapri ya, seperti yang pertemuan sebelumnya. Tanaman kacang kapri dengan batang tinggi dan bunga warna merah. Nah, jadi ada dua hal yang kita perhatikan atau kita fokuskan pada persilangan dihibrida ini. Satu, kalau contoh soalnya ini adalah tanaman kacang kapri, yang menjadi fokus perhatian adalah tentang tinggi rendah atau tinggi pendeknya batang
Itu yang pertama. Yang kedua, coba yang kita perhatikan juga adalah warna bunganya. Jadi ada dua ya. Selain terkait tinggi atau pendeknya batang, kita juga perhatikan terkait warna bunganya. Berarti dua. Oleh karena itu istilahnya adalah dihibrida. Di itu sendiri diartikan dua ya. Dengan kenotipnya langsung kita tuliskan di dalam tanda kurung. Tadi kan disebutkan batang tinggi. Kita ambil dari kata tinggi. Bukan batangnya ya, kalau hanya batang nanti masih belum jelas. Tinggi kan diawali dengan huruf T. Maka kita tuliskan huruf T besar juga T besar. Langsung dua. T, T. Ini menandakan sifat tinggi dari batang. Kemudian terkait warna bunganya, bunga warna merah. Kita ambil kata merah, huruf pertamanya adalah M. Maka kita tuliskan M besar, M besar. Nah, sehingga kenotip tanaman kacang kapri yang memiliki sifat batang tinggi dan bunga warna merah kita tuliskan T, T besar semua, M besar semua, atau T besar, M besar, M besar. Kemudian tanaman tersebut disilangkan dengan tanaman yang sama ya. Tanaman kacang kapri cirinya batang pendek dan bunga kita anggap bunganya berwarna putih. Bagaimana cara menuliskan kenotipnya? Kembali lagi diingatkan, pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan. Jika salah satu dari kenotip pada soal itu sudah disebutkan, maka kenotip berikutnya tetap menggunakan huruf yang sama yang sudah digunakan pada penyebutan kenotip pertamanya atau sebelumnya ya. Di sini yang sudah digunakan adalah huruf T dan huruf M. Huruf T ini menandakan tinggi batang, T besar ya. Kemudian M besar ini menandakan warna bunganya merah. Maka untuk tanaman kapri induk satunya batang pendek, walaupun pendek menggunakan huruf P pertamanya, bukan berarti nanti penulisan kenotipnya menggunakan huruf P, tetapi menggunakan huruf T seperti yang sudah dituliskan di sifat tinggi ya. Sehingga tetap saja yang kita tuliskan pertamanya huruf T, tetapi T-nya adalah T kecil. T kecil semua. Kemudian warna bunga putih bukan P, tetapi menggunakan huruf M sebagaimana sudah digunakan sebelumnya untuk yang warna merah. Maka warna putih pun tetap menggunakan huruf M, tetapi M-nya kecil semua. Nah, dari persilangan ini menghasilkan atau dihasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu kacang kapri batang tinggi, bunga warna merah. Nah, F1-nya hasil persilangannya yaitu kacang kapri dengan sifat atau ciri batang tinggi dan bunga warna merah. Coba diperhatikan anak sekalian, ternyata F1-nya memiliki sifat atau ciri yang sama dengan salah satu sifat atau ciri dari induknya. Batang tinggi, warna bunga merah kan ada di sifat salah satu induknya. Anggap saja yang induk jantan. Ini kan ada batang tinggi, bunganya warna merah. Sedangkan salah satu sifat induk yang lawannya, batang pendek warna putih, tidak diturun ya oleh anak yang pertama atau F1-nya. Maka sekilas saja bisa kita pastikan
soal seperti ini menandakan dihibrida dominan penuh, sebab dihasilkan F1-nya memiliki sifat yang sama dengan salah satu sifat induknya. Nah, genotipnya seperti apa? Genotipnya sudah disebutkan ya, kalau memang ini di soal, kita mengikuti saja. T besar, T kecil, M besar, M kecil ya. Jadi inilah contoh soalnya, dihibrida dominan penuh. Nah, lalu bagaimana cara atau mengetahui hal-hal yang terkait dihibrida? Ini kan nanti ada soalnya atau perintahnya. Nah, seperti apa perintahnya? Maka dilanjutkan soalnya. Jika sesama F1 akan disilangkan kembali maka tentukan atau hitunglah yang pertama di sini rasio perbandingan genotip dua rasio perbandingan fenotip masing-masing adalah pada F2. Ini juga pada F2. F2 itu siapa? F2 adalah hasil persilangan sesama F1. Nah ya, jadi nanti setelah cerita atau peristiwa persilangan yang pertama dengan induk T besar, M besar, M besar, disilangkan dengan T kecil, M kecil menghasilkan F1. F1-nya adalah T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, proses selanjutnya sesama F1, sesama T besar, T kecil, M besar, M kecil akan disilangkan lagi. Yang diminta untuk dihitung atau ditentukan adalah rasio atau perbandingan genotip pada keturunannya lagi, atau F2. Yang kedua, rasio perbandingan fenotipnya. Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita akan coba ya kerjakan mungkin di sebelah kanan. Nanti kalau nggak cukup kita hapus soalnya. Sementara di sini dulu. Kita ingat contoh yang monohibrida kemarin. Pertama kita sebutkan adalah sebagai P1. P1 adalah induk pertama kali pada soal itu atau cerita soal itu. Siapa yang bertindak sebagai induk yang akan disilangkan pertama kali? Yaitu kacang kapri, batang tinggi, bunga merah, T besar, M besar, M besar, dan induk lawannya adalah kacang kapri, batang pendek, warna bunga putih. Berarti kita tuliskan sebagai P1 masih ceritanya tentang kacang kapri. Batang tinggi, ukuran batang dan warna bunga. Kita singkat saja, batang tinggi kita tuliskan tinggi. Keterangan batangnya tidak usah. Tinggi. Kemudian warnanya merah, maka kita tuliskan tinggi merah. Induk lawannya pendek putih. Nah, selanjutnya adalah gametnya ya. Gamet ini kita ambil dari genotip. Jadi T besar kita ambil satu T besarnya. M besar kita ambil salah satu M besar. Begitu juga untuk induk lawannya, satu T kecilnya dan satu M kecilnya. Nah, inilah yang akan dipasangkan
nanti menghasilkan keturunan disebut F1, berarti digabung. T-nya di sebelah kiri T besar, yang sebelah kanan T-nya kecil, berarti T besar, T kecil. M-nya sebelah kiri M besar, sebelah kanan M kecil, maka M besar, M kecil. Inilah yang disebut dengan F1. Hasilnya atau cirinya adalah batang tinggi, bunganya warna merah. Yang seperti ini, T besar T kecil, M besar M kecil, ternyata fenotipnya adalah tinggi merah. Nah, kita lihat bahwa sifat tinggi dan merah ada pada salah satu induknya. Inilah ciri bahwa pada soal ini termasuk kategori dominan penuh. Nah, soalnya dilanjutkan bahwa selanjutnya F1 akan bertindak sebagai P2 atau induk berikutnya pada peristiwa persilangan yang kedua. Siapa yang bertindak sebagai induk berikutnya adalah F1 ini, T besar T kecil, M besar M kecil dengan fenotip tinggi merah. Maka soal atau jawabannya akan kita lanjutkan. P2. Siapa yang menjadi P2? Kita ulangi, dia adalah F1 di sini. Maka kita tuliskan Capri, kacang Capri, batang tinggi, bunga merah. Induk lawannya sama karena sesama mereka ya. Berarti kita tuliskan juga Capri, batang tinggi, bunga merah. Nah, ya. Kemudian setelah P biasa kita tuliskan sekarang genotipnya. Genotipnya berarti kita lihat di F1 ternyata T besar T kecil, M besar M kecil. Sebelah kanan juga sama, T besar T kecil, M besar M kecil. Itu genotipnya. Di bawahnya adalah fenotip. Nah, fenotip adalah dari soal sebelumnya atau keterangan sebelumnya bahwa T besar T kecil, M besar M kecil, itu fenotipnya adalah kita singkat tinggi merah. Ini tinggi merah. Setelah fenotip, kita akan tuliskan tentang gamet. Nah, gamet inilah yang nanti akan berpasangan menghasilkan keturunan berikutnya. Dalam hal ini akan menjadi F2 nanti setelah berpasangan. Nah, gametnya ini kita ambil dari genotipnya. Genotipnya adalah T besar T kecil, M besar M kecil. Maka akan ada beberapa macam ya. Satu, terkait T-nya yang T besar. Ada M-nya M besar. Jadi T besar M besar dapat satu ya. Kemudian T besar masih berpasangan dengan yang M-nya kecil. Nah, beda ya, satu besar semua. Yang kedua T yang besar, M-nya yang kecil. T besarnya sudah selesai. Berikutnya adalah T yang kecil. T kecil, M besar. Terakhir T kecil, M kecil. Jadi ada 4 gametnya. Begitu juga yang kanan. Besar. Besar kita sebutkan besar, kecil, kecil, besar, kecil, kecil. Nah, jadi di sini mulai ada
perbedaan ya dibandingkan yang monohibrida kemarin, dan ini pada akhirnya nanti menjadikan perhatian yang lebih ya untuk kalian semuanya, karena diyakini soal yang dihibrida tentu lebih sulit daripada yang monohibrida. Nah, hasilnya seperti apa? Kita akan buatkan menggunakan tabel ya. Nama tabelnya kemarin sudah disebutkan, kalau ditulisannya tabel Punnett atau biasa disebut Punnett ya. Seperti apa ya, kita buatkan kotaknya. Langsung saja kita coba buat kotaknya. Nah, kotaknya menjadi seperti ini. Lebih banyak jumlah kotaknya dibandingkan dengan yang monohibrida ya kemarin. Nah, sebelah kiri selalu kita anggap misalkan mewakili induk jantan, simbol jantan. Kemarin sudah kita tuliskan seperti ini. Yang atas kanan ini simbol induk betinanya. Dituliskannya apa saja per kotaknya sesuai dengan gametnya. Yang induk jantan berarti sebelah kiri. Apa saja? T-nya besar, M-nya besar, berarti besar, besar. Kemudian besar, kecil. Kemudian kecil, besar, terakhir kecil, kecil. Induk betina bagaimana? Sama, diulang ke kanan ya. Besar, 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 kecil, kecil, besar, kecil, kecil. Sisa kotaknya sebanyak 16. Inilah nanti yang menjadi jawaban dari F2 yang ditanyakan. Jadi isiannya ada pada ke-16 kotak ini yang akan kita isi. Kita beri nama saja ya kotaknya. Paling atas kiri ini kotak pertama, kotak kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan terakhir 16. Berarti pada soal ini persilangan dihibrida akan dihasilkan 16 kotaknya. Kemarin kan hanya 4. Nah, lebih banyak ini ya. Cara mengisinya masih ingat anak sekalian? Seperti yang contoh monohibrida, prinsipnya. Kotak yang akan diisi ditunjuk misalkan kotak pertama. Kemudian lihat ke kiri. T besar, M besar. Ke atas, T besar, M besar. Berarti kita pasangkan terkait T-nya. T-nya besar semua, berarti besar, 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 besar. Jadi T-nya besar semua, M-nya besar semua. Itulah kotak pertama. Kotak kedua, langsung ya. Besar, 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 kecil. Kotak ketiga, besar, kecil, besar, besar. Kotak keempat, besar, kecil, T-nya kecil lagi ya, T kecil. Kemudian M-nya juga besar, kecil. Kotak kelima, besar, 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 kecil. Lanjut, besar, besar, kecil, kecil. Kotak ketujuh, besar, kecil, besar, kecil. Kotak kedelapan, besar, kecil, kecil, kecil.
Kotak 9, besar, kecil, besar, besar. Kotak 10, besar, kecil, besar, kecil. Kotak 11, kecil, kecil, besar, besar. Kotak ke-12, kecil, kecil, besar, kecil. Kotak 13, besar, kecil, besar, kecil. Kotak ke-14, besar, kecil, kecil, kecil. Kotak 15, kecil, kecil, besar, kecil, terakhir kecil, 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 kecil. Nah, inilah hasil dari P2-nya yang tadi prosesnya ya. Yang bertindak sebagai P2 adalah F1, maka hasilnya adalah F2 ya, tabel F2-nya. Nah, dari tabel inilah kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, yaitu hitunglah atau tentukan rasio atau perbandingan genotif pada kotak 2 ini ya. Yang kedua, rasio atau perbandingan fenotif. Yang sudah kita dapatkan ini berupa simbol-simbol huruf ini adalah genotif. Maka tinggal kita kelompokkan. Ada berapa macam pengelompokannya ya. Kita akan tuliskan nanti di sebelah kanan. Ya, kita lanjut ya. Berarti pada F2 diperoleh, untuk jawaban soal pertama ya, rasio atau perbandingan ya, genotipnya. Kita coba lihat akan menjadi berapa kelompok. Yang sama nanti dijadikan satu kelompok ya. Kotak pertama, T besar, T besar, M besar, M besar. Besar, 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 besar. Ada berapa yang sama persis, yaitu besar, 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 besar seperti ini. Ternyata hanya satu di kotak nomor 1. Berarti dapat satu kelompok tersendiri atau duluan ya. Yang kedua, kita lihat cirinya. Besar, 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 kecil. Nah, coba yang sama dengan kotak kedua. Ternyata ada di kotak ke-5 ya. Besar, 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 kecil. Berarti ini ada 1, ini ada 2 ya. Kemudian ini kita tuliskan, yaitu ada di kotak nomor 1, ada di kotak nomor 2 dan 5 ya, 2 dan 5. Kemudian kelompok berikutnya, kotak ketiga, besar kecil, besar besar, besar kecil, besar besar. Cari yang sama dengan kotak nomor 3, adanya di kotak nomor 9. Berarti ada 2 lagi ya. Di kotak mana saja? Nomor 3 dan nomor 9. Nanti jumlahnya harus ketemu 16. Kemudian yang keempat, besar kecil, besar kecil. Ada berapa di mana saja? Kotak nomor 4, lihat. Kotak nomor 7, nomor 10 dan nomor 13. Berarti ada 4. Di mana saja tadi adanya? Di kotak nomor 7,
4 dulu ya, nomor 4, nomor 7, nomor 10, dan nomor 13. Sementara sudah didapatkan jumlah kotaknya di F2 yang dipakai 5 dengan 4 ada 9 ya, sedangkan semuanya ada 16. Berarti masih ada 7 lagi yang harus kita tentukan pengelompokannya. Sampai kotak keempat sudah dihitung ya. Kemudian yang belum dituliskan yaitu yang kotak nomor 6 ya. T besar, dan M kecil. Besar, kecil, adanya adalah 1 ya. Ada di kotak nomor 6. Kemudian yang kotak nomor 8 nanti akan sama dengan yaitu besar, kecil. Kedua ya, besar, kecil. Itu ada 2 di kotak nomor 8 dan 14. Kemudian yang belum kotak nomor 11 ya. Kecil, besar ya. Sudah jumlah 1 yaitu di kotak nomor 11. Kemudian yang belum lagi 12 dengan 15 dengan ciri kecil, besar, kecil ada 2. Adanya di kotak nomor 12 dan 15. Terakhir kecil itu ada 1. Di mana adanya? Di kotak nomor 16. Coba kita jumlahkan 5, 9, 10, 12, kemudian 13 ditambah 3, jadi jumlahnya semuanya ada 16 kotak. Nah, jadi inilah perbandingan genotif pada F2 untuk soal yang sudah kita sampaikan ini. Perbandingannya seperti ini, genotifnya seperti ini, jumlahnya ada 16. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita bahas jika yang ditanyakan adalah perbandingan genotif pada F2, sudah diperoleh jawaban bahwa pada F2 diperoleh perbandingan genotif kalau dikelompokkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok besar ya untuk perbandingan genotif pada F2 persilangan dihibrida dominan penuh. Sebetulnya kalau kita kreatif supaya mudah diingat kelompoknya ya bisa saja dicoba-coba disusun bahwa misalkan ya dari 9 pengelompokan itu ada 1, 2, 2, kemudian satunya naik ya, jadi 1, 2, 2, yang ini naik 1, kemudian 4 menjadi yang tengah-tengahnya, jadi 1, 2, 2, 1, baru 4, kemudian susun lagi 1, 2, 2, 1 ya, sama prinsipnya yang pada akhirnya juga akan sejumlah 16 kotak ya. Seperti ini juga nggak masalah karena memang kita melihat dari mulai sebelah mana dulu gitu ya. Ini kan tadi hanya urutan kotak pertama yang sama ternyata tidak ada, kemudian kotak kedua dan seterusnya. Tapi kalau mau kreatif supaya mudah diingat 16 kotak itu rinciannya bisa saja 1, 2, 2, 1, kemudian 4 tengahnya, kemudian disusun lagi 1, 2, 2, 1. Kan mudah diingat ya, tapi nggak masalah. Nah ini untuk genotif. Selanjutnya karena ditanyakan juga rasio atau perbandingan genotifnya, maka kita akan buat lagi kotak yang ada ini kita lengkapi ya, maksudnya setelah diperoleh
genotifnya, mari kita lihat keterangan atau fenotifnya. Dari cerita yang ada itu sebetulnya kita bisa tuliskan supaya membantu ya, menuliskan di sini untuk fenotip, tapi kalau tidak ya langsung saja bisa. Misalkan kotak pertama T besar T besar. Dari cerita tadi persilangan sebetulnya sudah kita peroleh bahwa T besar itu fenotipnya adalah tinggi. Nah, agak kecil ya, ini biar muat. M besar itu merah. Terbaca tidak ya, nanti diingat-ingat. Kotak pertama fenotipnya adalah tinggi merah, maka nanti ada pengelompokan terkait fenotip itu tinggi merah. Kotak kedua T besar itu tinggi. Sebelah sini. M besar M kecil itu merah. Dan seterusnya ya. T besar T kecil itu juga tinggi. M besar merah. Kemudian kotak keempat tinggi merah. Tuh ya. Kemudian kotak kelima masih tinggi, kemudian merah. Kotak keenam tinggi. Nah, M kecil itu fenotipnya adalah putih. Jadi yang M-nya kecil semua itu putih ya. Kemudian tinggi merah. Kotak ke-8 tinggi, kalau M kecil itu putih. Kotak ke-9 masih tinggi merah. Kotak ke-10 tinggi merah. 11 T kecil itu pendek. M besar merah. Kotak ke-12 pendek merah. Kemudian 13 tinggi merah. 14 tinggi putih. 15 pendek merah. Terakhir pendek putih. Nah, ke-16 kota ini sudah kita lengkapi. Selain keterangan genotif, kita juga sudah peroleh keterangan fenotip. Dari 16 kota ini mari coba kita kelompokkan. Jika keterangannya sama, kita jadikan satu kelompok. Untuk keterangan yang berbeda berikutnya adalah kelompok berikutnya. Sehingga nanti akan diketahui ada berapa kelompok besar terkait rasio atau perbandingan fenotipnya. Kita akan coba tuliskan. Jawaban nomor 2 tentang rasio perbandingan fenotipnya. Kita hapus ya. Kotak pertama diperoleh keterangan apa tadi? Silakan dilihat. Tinggi merah. Nah, yang fenotip atau keterangannya tinggi merah itu ada berapa? Coba kita hitung. Kotak pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Jika mau dihitung kotak mana saja jumlah 9 untuk membuktikan ada 8,
di kotak mana saja nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, 7, kemudian 9, 10, kemudian 13 dan 13. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak ya. Selain tinggi merah diperoleh keterangan atau fenotip apa lagi? Berarti ada tinggi putih. Tinggi putih, kita hitung kotak nomor 6. Tinggi putih 2, kemudian ada lagi 3, ada 3 ya, jumlah 3. Di mana saja keterangan tinggi putihnya? Ada di kotak-kotak nomor. Cari tinggi putih, kotak nomor 6, kemudian nomor 8, kemudian nomor 14. 6, 8, dan 14. Masih ada kelompok berikutnya, tinggi merah sudah, tinggi putih juga sudah ada, kemudian pendek merah. Pendek merah kita cari ada berapa? Kotak nomor 11, 12, dan 15. Berarti ada 3. Itu adanya di kotak nomor pendek merah ya, 11, 12, dan 15. Nah, nomor 15. Kemudian masih adakah yang lain kelompoknya? Terakhir diperoleh kotak nomor 16 dengan keterangan atau fenotip pendek putih. Hanya ada 1 kotak, yaitu adanya di kotak nomor 16. Coba kita hitung, sudah benar atau sudah cocok atau belum jumlah hurufnya. 9 ditambah 3, tambah 3 ditambah 1, ada 16. Berarti sudah dihitung seluruhnya. Dan inilah rasio atau perbandingan atau pengelompokan fenotip pada F2 untuk persilangan dihibrida dominan penuh, yaitu ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jumlahnya ada 16. Tadi kalau perbandingan genotif terdapat 9 kelompok besar, masih ingat ya? 1 banding 2 banding 2 banding 1, kemudian banding 4, kembali lagi 1 banding 2 banding 2 banding 1. Sedangkan pada F2 diperoleh kelompok besarnya ada 4, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, demikian anak sekalian materi kita hari ini tentang persilangan dihibrida, baru masuk ke persilangan yang dominan penuh. Masih ada satu lagi sebetulnya persilangan dihibrida, yaitu yang dominan tidak penuh. Tetapi untuk membahasnya kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.